Halo guys, balik lagi dengan gue Bro Rapper. Kali ini gue mau ngebahas tentang pemakaian motor gue selama 1,5 tahun. Gue mau ngebahas tentang kekurangan dan kelebihan apa aja sih selama pemakaian gue dengan NMAX ini. Simak videonya. Oke guys, jadi di sini gue mau ngebahas dari segi desain body dulu ya. Menurut gue bodinya NMAX ini cukup maco ya untuk dipakai para pria ya. Apalagi gue ngambil black matte signaturnya dari Yamaha ya. Ini cukup keker, cukup garang modelnya. Maco banget lah kalau dipakai untuk pria. Dan dari samping ini shape-nya gue suka ya, dia tarikan-tarikannya itu nggak ada yang begitu lancip-lancip. Dan kemudian ditambah emblem NMAX ini menambah kesan elegan sportinya ya, warna gold ini. Kemudian dari sektor belakang nih, dari belakangnya ini cukup kurang maco ya. Harusnya bisa dibikin lebih keker lagi kayak kakaknya X-Max itu, dia belakangnya kan garang banget ya, serem. Lampunya itu dia terbagi dua. Mungkin kalau ada generasi terbarunya dari NMAX mungkin bisa lebih dibikin garang lagi ya belakangnya. Mungkin kalau dari sektor desain itu aja sih guys. Lanjut kalau untuk posisi berkendara, NMAX ini sangat nyaman ya. Apalagi kemarin gue pakai touring beberapa kali, ini cukup nyaman gue pakai jarak jauh. Mungkin untuk di perkotaan aja yang selap-selipnya agak susah ya guys. Kemudian lanjut dari sektor kokpit. Di sini speedometernya kalau gue bilang sih ini cukup lengkap ya, walaupun modelnya ini masih kayak kalkulator. Cuma di sini informasinya cukup lengkap dari trip 1, ada trip 2, kemudian baterai, ada oil, ada V-belt. Ini cukup ngebantu kita ya untuk memperingati kapan kita harus servis segala macem. Ini sangat membantu guys. Kemudian kalau dari tombol-tombol di sini sama ya, ada ISS Start Stop System, Hazard, Starter, kemudian di sebelah kirinya ada tombol-tombol lampu, sen dan klakson ya, sama kayak motor-motor lainnya. Lanjut kalau untuk di bagasi ini cukup luas ya, sekitar 24 literan. Cuman helm Hellfest yang ada spoiler belakang itu rada susah ya. Dan untuk helm Hellfest pun itu nggak bisa masuk dia guys. Lanjut kalau untuk tangki bahan bakar nih kapasitasnya 7,1 liter ya guys. Ini cukup aman untuk gue pakai touring jarak 200-300 km itu masih aman ya. Nggak sering-sering ngisi bahan bakar kayak kemarin gue ke Geopark Cileteh. Itu gue ngisi bensin dari Bekasi itu full tank ya. Dan ngisi-ngisi lagi itu pas arah balik dari Geopark Cileteh, gue ngisi lagi di Pelabuhan Ratu. Untuk konsumsi BBM-nya itu sekitaran kalau jarak luar kota itu bisa didapat 40 sampai 42 km per liter. Kalau di dalam kota sih selama gua tempuh itu sekitar 37 sampai 38 ya. Cukup beda ya antara luar kota dan dalam kota. Trip tersebut berdasarkan di speedometer ya guys, dengan trip per liternya. Lanjut dari segi perlampuan, ini sayang banget ya, lampu sennya ini dia masih menggunakan bohlam. Karena lampu utama sama rem belakang tuh dia kan udah LED ya. Tapi untuk lampu sen-sennya ini dia masih bohlam. Dan lampu belakang sennya pun dia juga masih bohlam ya guys. Dan kita lanjut untuk sektor kaki-kaki, di sini gue udah ganti shocknya karena bawaan dari NMAX itu cukup keras ya. Sama di bagian depan pun masih terasa keras guys. Apalagi berat badan gue sebetulnya udah 100 kilo, tapi ini menurut gue masih keras. Lanjut untuk pengereman, ini dia masih menggunakan satu piston ya. Aturan untuk cc 155 cc ini aturan bisa menggunakan dua piston ya guys ke depannya. Tapi ini masih cukup mumpuni sih untuk pengereman, ini masih enak, masih pakem lah ya pengeremannya. Kemudian kita lanjut untuk step floornya, ini paling gua suka ya karena bikin posisi riding ini cukup nyaman. Dia cukup lebar step floornya, jadi kita bisa posisi selonjoran, posisi standar, dan apalagi di punuknya ini dia nggak ada
penghalang ya, jadi kita di bagian betis itu tidak ada yang mengganjel guys. Jadi kesimpulannya motor ini cukup enak ya guys, untuk touring jarak jauh ini cukup enak motornya, apalagi dengan teknologi VVA nya ini. Pada saat nanjak-nanjak ini gasnya itu ngisi terus dia guys, nggak ngempos. Dan untuk perawatannya selama 1,5 tahun ini ya seperti biasa aja, cuma oli-oli aja yang gue ganti dan Ya. kampas rem. Oke guys, jadi itu ya kesimpulannya selama gue pemakaian 1,5 tahun. Ya kekurangannya mungkin emang kalau di perkotaan motor ini kalau kena macet-macetan tuh rada susah slip-slipnya. Terus untuk performa mesin-mesin sih nggak pernah ada kendala ya selama gue pemakaian 1,5 tahun. Part-part yang paling diganti paling cuma kampas rem aja yang baru gue ganti. Selebihnya itu belum ada yang gue ganti. Mungkin sekian dulu vlog gue tentang pemakaian motor ini. Dan mungkin nanti ada part 2-nya gue mau bikin konten tentang aksesoris-aksesoris apa aja sih yang udah kepasang di motor gue. Mungkin sekian dulu. Terima kasih yang telah menonton. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya.